Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Isrodin, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas PGRI Madiun tahun 2022. Saya juga merupakan guru bimbingan dan konseling di SMP Tahfiz Al-Quran Terpadu Madinatul Quran Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktik layanan konseling individu menggunakan pendekatan behavioral dan dengan teknik assertive training. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan mohon masukan agar menjadi perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih, sekali lagi selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raffi, silakan masuk, Bi. Ayo. Silakan duduk. Ayo Raffi, silakan duduk. Selamat datang Raffi di ruang BK. Kita ngobrol lebih lanjut di ruang konseling individu ya. Iya, Ustaz. Oke, mari. Alhamdulillah sampai juga di ruang konseling. Raffi Fauzan, gimana kabarnya Raffi Fauzan? Alhamdulillah, baik, Ustaz. Sehat ya? Ya, sehat. Alhamdulillah. Tadi pelajaran apa? Tadi pelajaran matematika. Matematika, Bu Grace. Iya. Bu Grace ngajar kelas 9. Iya. Kelas 8 nggak diajar Bu Grace? 8 juga diajar. Oh, Bu Grace kelas 8 juga. 8 sama 9. Oh, 8 9. Kalau matematika bagi Raffi susah apa enggak? Kadang susah, kadang gampang. Kadang susah, kadang gampang. Lebih banyak kan susahnya apa gampangnya nih? Gampang sih. Gampang ya? Susah gitu dah. Oh, tapi kalau menganggap matematika gampang kan biasanya orang lain tuh, wah susah. Kalau Raffi nganggap gampang berarti kayaknya suka dengan mata pelajaran yang hitung-hitungan ya, dibanding yang hafal Indonesia gitu, segala macam yang kayak IPA gitu. Kalau IPA saya kurang senang soalnya Kurang ya? ya ngapa-ngapalin banyak kebanyakan teori dulu saya mah. Oh, kalau banyak teori kurang seneng ya? Ngapalnya Gitu. Oke, Pi. Jadi tahu nggak kenapa Raffi saya minta untuk datang ke sini? nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi Raffi, kita itu mau melaksanakan yang namanya konseling individu. Sudah pernah dengar? Sudah pernah dengar tapi belum tahu gimana. Tapi belum tahu ya, belum pernah ngejalanin ya. Belum pernah. Kalau yang saya di kelas kayak masuk kelas itu namanya bimbingan klasikal. Kalau yang berdua bikin namanya konseling individu. Nah, konseling individu, Pi, itu ya Raffi sebagai konselor, saya sebagai konselor. Ceritanya itu atau apa ya, bahasa gampangnya, Raffi menceritakan mungkin semua atau apapun permasalahan yang ada pada diri Raffi kepada saya sebagai konselor atau guru BK. Nanti kita obrolin, habis itu kita cari tahu, kemudian kita cari solusinya bersama-sama. Gampangannya seperti itu. Mungkin Raffi juga ini
Ustadz Isro lama nggak ngobrol, tiba-tiba minta saya untuk datang untuk cerita sesuatu gitu. Kagetnya, Kaget sama bingung juga. bingung juga. Tapi sebenarnya gini, Pi. Dalam pelaksanaan layanan seperti ini itu, saya itu dibatasi dengan aturan. Sebagai guru BK itu ada kode etiknya, dan salah satunya adalah harus taat dengan asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan, tahu, Pi, artinya? Nggak tahu. Seperti apa yang Raffi ceritakan di sini, yang saya dengarkan di sini, itu menjadi rahasia kita berdua. Dan saya nggak boleh menceritakan orang lain. Itu yang dimaksud dengan asas kerahasiaan. Sehingga Raffi mau cerita apapun, insya Allah aman. Saya amanah gitu. Dan saya harus taat dengan aturan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga asas kesukarelaan. Artinya, saya nggak memaksa Raffi untuk menceritakan itu semua. Artinya memang secara sukarela Raffi menceritakan, kemudian kita bahas, kita cari jalan keluar bersama-sama. Dapat dimengerti ya? Iya. Paham ya? Paham. Oh, oke. Tinggal di mana, Pi? Tinggal di Tapos di Depok. Tapos. Di kampung atau komplek? Di komplek. Oh, komplek. Komplek kayak perumahan gitu Di ya? perumahan. Dulu masuk ke sini atas keinginan pribadi? Dengan pribadi sama keinginan orang tua. Oh, sama orang tua juga. Jadi emang balance, bareng gitu ya? Sejalan. Alasannya apa, Pi, kalau boleh tahu? Oh, alasan utama saya masuk sini biar hafal 30 juz. Oh, ngafal 30 juz, Masya Allah. Selain ngafal, ada tujuan atau alasan lain? Pengen nambah pengalaman sama pengen nambahin teman aja. Oh, nambahin temen. Pengalaman. Tahu ya, karena mungkin sekolah ini berbasis boarding atau pesantren dan tahfiz gitu ya. Iya. Ayah sama ibu diskusi sama Raffi, kemudian masuk ke sini gitu ya. Alhamdulillah, niat yang mulia. Boleh tahu sekarang udah berapa juz, Pi? Alhamdulillah sekarang saya sudah 19 juz. Hah? 19 juz? Iya. Masya Allah. Kelas 9? Iya, yang 9. Kelas 9 sudah 19 juz. Nah, berarti setiap per tahunnya itu dapat berapa juz? Pi? Kalau kelas 9 aja semester ganjil sudah dapat 19 juz. Kalau kelas 7 saya dapat 8 juz, alhamdulillah. Kelas 8-nya saya dapat 7 juz. Oh, jadi dari kelas 7 aja udah lebih dari 5 juz, kelas 8 lebih dari 5 juz. Wajar aja, kelas 9 sudah 19 juz ya. Kalau target dari pesantren atau sekolah sendiri berapa juz, Pi? Kalau target dari sekolah lulus kelas 9 tuh 15 juz. Oh, artinya udah melampaui target dong. Iya, Jauh ya, padahal baru semester Satu. 1. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi bisa mencapai target bahkan melebihi dalam waktu yang cukup singkat ya. Boleh tahu, Pi, sebelumnya mungkin kamu udah pernah ngafal kali ya? Iya, di SD saya pernah hafal di Sanggar Quran. Oh, sanggar Quran, semacam rumah Quran gitu ya. Jadi kesini tinggal melanjutkan. Iya. Alhamdulillah, saya doakan semoga sampai selesai 30 juz dan mungkin ya. Amin. Motivasi kamu apa, Pi, pengen hafal 30 juz? Pengen banggain orang tua sama pengen masuk surga sama orang tua. Masya Allah, jadi tujuan sangat mulia ya, masuk surga bareng. Bahkan saya sempat dengar juga beberapa santri masuk sini atau siswa yang masuk sini itu pengen ngasih mahkota katanya ya ke orang tua di akhirat nanti ya. Katanya di hadis ada yang seperti itu kan. Luar biasa. Oke, Pi, kelas 9 ya, otomatis kan mau lulus ya, Pi ya. Semester 1 udah mau selesai, udah pas ya? Udah pas. Kalau udah pas, biasanya kegiatan setelah pas ngapain, Pi? Kalau setelah pas tuh ada acara kelas meeting, lomba-lomba antar kelas. Lomba-lomba antar kelas. Kelas meeting biasa lah, mungkin ada aktivitas lain selain kelas meeting.
Jadi tiap akhir tahun, akhir semester, Hah? semester 1 itu pesantren ngadain yang namanya FOSMA, Fosma. Fosma apa tuh Fosma? Festival of Santri Madinatul Quran. Oh, Festival of Santri Madinatul Quran. Artinya kalau festival itu macam penampilan-penampilan ya. Jadi di dalam FOSMA itu ada penampilan, ada pameran seni, ada bazar, Bazar, pameran seni, ada penampilan. show juga. Live show. Nah, Banyak. iya banyak. Berapa hari tuh rangkaian Fosma itu, Pi? Kalau rangkaian FOSMA tuh udah dari sebulan lalu. Sebulan yang lalu. Di acara-acaranya banyak, makanya dari sebulan lalu. Oh gitu. Rangkaiannya panjang. Acara puncaknya biasanya Di ditutup dengan acara apa panggung akhir. panggung akhir. Itu mungkin finishing atau mungkin acara akbar dari Iya, rangkaiannya ya. acara-acara yang Oh, luar biasa. Mantap. Oke. Raffi sendiri kalau dari aktivitas kegiatan yang tadi disampaikan punya peran sebagai apa, Pi? Dalam persiapan di kelas? karena saya sudah ke-9, Ha-ha. teman saya kan pengen lulus. Ha-ha. Eh, tiap lulus kan pasti ada nama buku tahunan sekolah. Buku tahunan, kenangan gitu ya? Iya, buku kenangan. Terus? Saya ditugaskan untuk ngedit foto-foto yang untuk buku tahunan sekolah itu. Oh, ngedit foto. Iya. Bisa, Raffi. Bisa, soalnya saya ada bakat juga sama di sini saya ekskul desain grafis. Oh, eskul desain grafis ada juga ya di sini ya. Masya Allah, udah 19 juz desain grafis bisa juga ya. Itu tugas tersebut bagian dari rangkaian Fosma atau yang lain? Itu cuma tugas untuk kelas 9 aja. Oh, yang kelas 9 khusus. Kalau yang dari Fosma tugas Raffi sebagai apa? Eh, di kelas 9 di kelas-kelas itu ditugasin buat bikin pameran seni. Setiap kelas. Ya. Kalau di kelas Raffi Di kelas mau pameran seni apa? di kelas saya kebagian pameran seni yang temanya Jawa. Temanya Jawa. Nah, Artinya gimana itu tema Jawa? temanya Jawa jadi kan ntar ada penjaga stand. Penjaga stand itu pakai pakaian adat Jawa, terus Oh gitu. dengan apa ya yang mirip-mirip dengan Jawa gitu. Oh, jadi semacam di setting untuk menunjukkan ini loh budaya Jawa gitu Iya. ya. Itu bagian kelasnya Raffi. Iya. Oh, Raffi juga nanti jaga stand. Saya tidak. Oh, Raffi tidak. Tapi ikut bertugas mempersiapkan. Iya. Kalau boleh tahu persiapan yang dilakukan selain tadi menggunakan pakaian adat Jawa, seni apa lagi yang dimunculkan di kelas Raffi? Di situ ada pameran itu ada sains, ada Science, poster digital, ada kaligrafi, dan poster digital. Itu semua di kelas Raffi itu. ya di kelas saya. Oh, di kelas Raffi aja udah tampilannya banyak ya. Budaya Jawa, terus poster, terus sains. Sains itu dalam bentuk apa itu, Pi? Kalau boleh tahu. Oh, sains itu yang sains-sains yang menakjubkan, jarang orang tahu gitu. Oh, gambarnya kayak apa itu? Kayak misalnya lilin terus ditaruh kertas di atasnya nanti timbul tulisan gitu. Oh gitu. Dari kertas yang di atas lilin itu muncul tulisan. Nah, Itu ada ilmunya ya? ada. Masya Allah luar biasa. Itu ide Raffi. Bukan, itu ide teman-teman saya. Ide teman-teman. Raffi ikut andil bagian dari kegiatan itu ya. Kalau sains kebagian saya bagian yang lainnya. Oh, Raffi yang lainnya, yang apa tuh Raffi? Kan tiap kelompok kan sudah dibagi kelompok. Ah. Itu udah dikasih tugas buat bikin ini. Jadi udah dibagi-bagi kelompok ya. Nah, Luar biasa. Tadi ngerjain buku kenangan Raffi.
Kosma juga ikut terlibat. Raffi juga nanti jaga stand. Nah, terus kalau dari kelas meeting juga ada tadi ngikutin juga kan. Padet banget ya kegiatan Raffi ya. Iya, padat banget. Setelah PASI itu malah makin padat ya. Iya, makin padat. Kalau Raffi sendiri ngerasa capek nggak dengan aktivitas seperti itu? Kalau saya sih enjoy aja, tapi kadang-kadang ada berat hati juga gitu. Ada berat hati. Nah, Kenapa berat hati? kayak misalnya yang lain pada main, saya malah ngerjain tugas gitu. Oh, Saya berat gitu. Ada yang kayak begitu, Raffi lagi ngerjain tugas, yang lain main itu. Nah, Padahal satu kelompok gitu, satu kelas gitu ya. karena juga saya kan tugasnya banyak, yang lain tugasnya lebih lebih sedikit dari saya, jadi udah yang lain sudah pada kelar, saya belum. Gitu. Oh, tugas Raffi banyak ya dibandingkan dengan yang lain. Eh biasanya dalam satu kelas itu kan ada yang aktif, ada yang capek banget, ada juga yang mohon maaf, biasanya ada yang leha-leha santai. Santai aja. Ada nggak di kelas Raffi yang Ada begitu? itu mah. Banyak, Ada. banyak, Yang santai-santai banyak sih. banyak ya. Kalau yang kerja hitungannya rajin sedikit, Setengah kurang mungkin ada. kurang ya, kurang dari setengahnya ya. Ya. Oh, yang setengah itu semacam kayak nyuruh-nyuruh gitu ya, semacam nggak mau repot, nggak mau capek gitu ya. Kalau Raffi sendiri melihat realita atau fenomena itu, bagaimana yang Raffi lakukan? Melihat teman, melihat yang lain capek, ada mereka yang santai-santai dan kerjanya nyuruh-nyuruh. Kira-kira gimana respon Raffi? Atau kesel, pengen ngomong atau emosi sama mereka atau seperti apa, Pi? Saya sih pengen ngomong aja biar semuanya bisa dapat kebagian tugas yang sama rata, jadi biar kerja semua. Sebenarnya Raffi pengen ngomong gitu ya, tapi realitanya gimana? Ya gak enakan aja gitu. Gak enakan dalam arti gak bisa ngomong atau gimana? Gak bisa, susah ngomongnya. Susah ngomongnya. Malu, sungkan, takut, atau Sungkan. apa? Sungkan, lebih kesungkan ya. Takut mah enggak ya, tapi lebih kesungkan. Sungkan biasanya orang nggak enakan biasanya ya sama teman sendiri kali ya. Iya. Tapi kalau banyak begitu kan nggak baik sih, ya kan? Apalagi Raffi juga manusia biasa, punya perasaan. Kadang dongkol nggak sih sama mereka? Iya sih, saya iri yang lain santai, saya juga saya main santai, tapi karena dikasih tugas ya gimana lagi. Ada perasaan gue lagi sih gitu. Iya, saya mulu gitu. Saya mulu. Kenapa nggak yang lain aja? Gitu. Ngapa nggak yang lain? Enak dia main bola, lah gue masih ngerjain tugas gitu ya. Oke, ya begitu Raffi, manusia wajar kalau Raffi punya perasaan seperti itu. Tapi kalau boleh saya kasih masukan, situasi seperti itu tuh artinya kan perlu perbaikan ya Pi ya. Iya, perlu banget. Nggak bisa dibiarkan dong. Raffi ada ide kira-kira bisa menyampaikan perasaan atau ungkapan nggak nyamannya Raffi ke teman-teman yang tadi nggak mau capek atau kerjanya nyuruh-nyuruh, atau Raffi juga punya inisiatif untuk menegur mereka secara langsung? Enggak, atau ada atau belum pikiran seperti itu? Ada, tapi ya belum kesampaian aja. Belum kesampaian aja ya. Oke, Pi. Kalau saya ambil kesimpulan atau benang merah, yang Raffi rasakan itu namanya Raffi perlu mengetahui lebih jauh yang namanya asertif. Apa itu, Pi? Asertif. Udah pernah dengar belum? Pernah, tapi nggak tahu kapan. Nggak tahu ya. Tapi pernah dengar ya? Iya, pernah. Asertif itu ya persis dengan kejadian ini.
Raffi itu pengen mengungkapkan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Dan orang lain itu bisa berubah, gak tersinggung atas apa yang kita sampaikan. Itu namanya asertif. Jadi bijak lah. Nggak sekedar langsung tegur secara langsung. Beda nggak, Pi? Asertif seperti itu dengan cara kita. Lu nggak boleh gitu. Lu salah, lu parah, lu nggak ikut. Dan seterusnya. Beda kesan nggak dengan asertif? Kalimat-kalimat begitu beda. Beda. Kira-kira kalau Raffi jadi orang yang saya tegur dengan bahasa begitu tersinggung nggak? Tersinggung ya. Apalagi mereka mungkin punya semacam pergaulan atau circle tersendiri ya. Apalagi kalau udah ngegeng gitu ya. Kita agak gimana gitu loh mengungkapkannya. Malah susah. Susah ya. Oke, Pi. Kita coba latihan kali ya, Pi ya. Kan asertif itu bukan suatu teori yang bisa didapatkan di kelas. Asertif itu sikap. Sikap itu perlu dilatih. Latih itu makanya mungkin coba kita simulasikan, Pi ya. Saya jadi temannya Raffi yang tadi nggak ngapa-ngapain dan kerjanya nyuruh. Raffi jadi Raffi sendiri. Gimana, Pi? Mungkin gini kali ya, saya coba tebak kalimatnya. Pi, lu kerjain dah tuh buku kenangan. Kan lu eskul desain grafis tuh, bisa edit foto, kerjain dah lu. Ya, cepet kelarin. Ntar lu juga di Posma bantuin di pameran sainsnya nanti. Lu juga nanti harus jaga stand. Gitu kali ya? Iya gitu. Ucapan dari orang-orang itu begitu. Terus Raffi nanti jawaban yang Raffi lakukan realitanya seperti apa, Pi? Contoh nih, saya simulasikannya. Pi, kerjain tugas. Lu bikin edit foto terus buat buku kenangan sama yang lain-lainnya. Respon Raffi gimana? Aduh, gimana ya? Udah deh, insya Allah ntar bekerjain. Jadi Raffi iyain aja gitu. Insya Allah gitu nanti saya kerjakan itu. Tapi dalam hati bagaimana? Dalam hati, aduh, kenapa gue lagi? Kenapa gue lagi? Kesel gitu ya. Kesel banget. Gue lagi. Sebenarnya pengen ngomong tapi nggak mampu ya. Iya, tapi ya, gak enak. Tapi gambarannya seperti tadi yang saya sampaikan ya, Iya. benar ya? Oke, seperti itu. Berarti tepat sekali kayaknya kita sekarang berlatih bagaimana menyusun kalimat-kalimat yang asertif yang tidak bisa tidak menyinggung mungkin perasaan orang lain. Oke, Pi. Di sini ada form. Ini form saya kasih nama form berlatih asertif. Nah, form ini itu nanti Raffi isi. Di sini ada 3 kolom. Pertama adalah namanya indikator penyusunan kalimat. Yang kolom kedua deskripsi perlakuan teman. Kolom kedua ini Raffi isi. Teman-teman yang tadi nggak mau susah, nggak mau capek, itu ngapain aja? Nyuruh Raffi seperti apa? Nada kalimat atau jenis kalimatnya atau susunan katanya seperti apa ditulis. Terus inisiatif jawaban konseli, artinya Raffi itu inisiatif jawaban di sini itu jawaban asertif. Ya. Panduannya adalah kolom yang pertama. Jadi nggak lagi, insya Allah nanti saya kerjain. Gitu mulu. Padahal perasaan Raffi juga nggak enak, males. Kadang kita capek kan. Kita lagi. Nah di sini diisi nggak seperti itu, tapi perasaan jujur yang nanti akan diucapkan. Panduannya ini. Jadi pertama panduannya adalah di awal dengan kata maaf. Kemudian menyebutkan dengan awal kata saya. Kemudian kalimatnya tidak frontal. Jadi semacam saya kurang suka. Saya keberatan. Kemudian ada gestur tubuh. Tahu gestur tubuh, body language?
Kalau maaf berarti kita menunjukkan merendahkan diri kita ya. Maaf, maaf bang. Sama teman biasanya manggilnya apa? Atau temen kamu? Sorry nih. Sorry nih, betul. Sorry nih, bisa juga begitu. Lagi sibuk, nggak bisa bantu dan seterusnya. Coba sekarang mungkin Raffi tulis beberapa inisiatif jawabannya dan perilaku temannya. Silahkan. Kira-kira. Apa itu Pi bacanya Pi? Tolong tolong bantuin bikin atau edit. Buku. Ya. Oke. Cukup ya. Saya coba baca ya Pi. Iya. Pertama, oi, begitu ya ngomongnya. Iya. Oi, tolong bantuin bikin atau edit buku angkatan. Inisiatif jawaban Rapi. Apa nih Pi? Sorry nih. Sorry nih, lagi sibuk. Yang lain aja. Mantap. Jadi diawali dengan sorry. Coba yang pertama kita gunakan yang semua petunjuk 5 kalimat ini. Pertama sorry-nya udah bagus. Udah ada maafnya, udah ada sorry-nya. Terus menggunakan awalan saya. Saya sibuk. Terus menggunakan bahasa yang halus. Mungkin bisa yang lain aja. Terus dengan bahasa tubuh, senyum, menyapa dan menunjukkan rasa percaya diri. Oke Pi, katakan salah satu teman Rapi yang nyuruh begitu siapa namanya? Siapa namanya? Ahmad. Ahmad. Oke, saya jadi Ahmad nih. Si Ahmad itu nyuruh Rapi dengan kalimat ini. Oke ya. Sekarang kita coba praktekkan yang nomor pertama. Oi, Pi, tolong bantuin bikin dan edit buku angkatan dong. Kayak begitu ya? Iya. Sambil agak ngegas dikit gitu ya. Gimana jawaban Rapi kalau yang asertif ya? Yang asertif coba praktek. Aduh, sorry nih. Saya lagi sibuk. Saya lagi sibuk. Mungkin cari orang lain aja yang bisa ngertiin juga. Nah, gitu. Gesturnya dimantepin lagi. Kalau maaf biasanya seperti apa maaf? Maaf ya, atau sorry nih, sorry. Maaf begini bisa, begini juga bisa ya. Sekarang lengkapin lagi, ulangi lagi ya. Sorry, apa tadi? Sorry. Sorry, saya lagi sibuk nih. Saya lagi sibuk. Mungkin yang lain aja yang bisa ngedit juga. Mungkin yang lain aja. Kalau sibuk bisa dicarikan ganti kata lain, misalkan kayak saya ada kerjaan lain. Mungkin bisa begitu kali ya? Iya. Oke. Maaf, saya ada tugas lain. Mungkin yang lain aja kali ya. Takut nanti nggak beres. Ini kan untuk kelompok kita juga, gitu kali ya. Oke Pi, kita coba praktekin ya. Saya sebagai siapa? Ahmad tadi ya. Oke. Oi, tolong bantuin bikin dan edit buku angkatan dong. Gimana jawaban asertif kamu? Aduh, sorry nih. Gue lagi ada tugas lain yang belum selesai. Coba dah cari orang lain aja yang bisa. Ini juga buat kelompok kita juga biar semuanya selesai. Gitu. Cakep, mantap. Begitu, gitu ya. asertif. Kira-kira kalau Rapi mengungkapkan dengan bahasa dan kalimat begitu, kemungkinan untuk tersinggung si Ahmad kecil dong ya? Iya. Iya, jadi nggak mungkin beda lagi kalau saya ngomongnya udah ngegas, Ahmad ngegas, Rapi juga. Ngegas sih. Apaan sih ngegas juga ya? Apaan sih lu nyuruh-nyuruh mulu kayak begitu? Beda besar. Oke, yang pertama itu. Kemudian, oke Pi, kita lanjut sekarang yang kedua. Yang kedua ini Ahmad bilang, abis itu tolong siapin sains juga dong buat pameran seni. Nah, jawaban kamu ini di sini. Maaf nih. Betul, di awal dengan maaf, terus Saya keberatan. saya keberatan. Nah, keberatannya itu kenapa? Karena saya juga sebenarnya nggak tertarik banget sama sains. Juga saya bukan keahlian saya, jadi bukan keahlian. Bingung juga. Bingung. Kalau bukan keahlian berarti kalau kita mengerjakan sesuatu kalau bukan ahlinya biasanya hasilnya maksimal nggak? Enggak. Nah, di situ. Jadi bahasanya mungkin bisa diganti saya dan maaf keberatannya itu udah benar.
daripada nanti hasilnya nggak maksimal karena saya bukan ahlinya, mungkin yang lain kali ya, gitu ya nggak? Iya. Oke, kita praktekin ya. Ahmad, Pi, abis itu tolong siapin juga persiapan buat sains pameran sini ya. Jawaban kamu sekarang? Maaf nih. Gesturnya gimana gestur? Iya. Aduh, maaf nih. Soalnya gue juga bukan yang ahlinya. Mungkin cari yang orang lain yang ngerti sama sains aja dah. Oke, daripada hasilnya kurang maksimal. Kurang maksimal, betul, cakep sekali. Jadi kita jujur. Ini inti dari assertif itu kita jujur. Karena jujur itu membuat hati kita plong, Ki. Dan itu lebih gentle dibandingkan kita ngomong di belakang. Dan temen juga kalau kita menyampaikan dengan baik juga insya Allah mengerti. Jadi mungkin 2 itu sebagai salah satu contoh dari kita harus berlaku asertif itu ya seperti ini. Gimana Pi, paham ya? Ya, paham. Dapat dipahami ya? Ya, bisa. Oke, baik Raffi, alhamdulillah dari awal kegiatan layanan ini sampai sekarang terakhir berjalan dengan lancar. Sekarang saya mungkin minta sedikit kesimpulan dari Raffi tentang kegiatan layanan ini. Silakan Raffi. Nah, kesimpulannya mungkin saya harus bisa berlaku asertif seperti jika ingin dimintai tolong atau disuruh-suruh, saya harus berani untuk mengatakan maaf, saya tidak bersedia. Saya insya Allah akan mempraktekannya ke teman-teman saya jika ada kejadian seperti itu. Alhamdulillah, yakin nih? Yakin, harus semangat ya, semangat mencobanya. Terima kasih Raffi sudah hadir di pameran saya. Kira-kira setelah layan ini selesai nanti Raffi berani nggak melakukan sikap asertif ini sama teman-teman yang lain? Insya Allah mungkin pelan-pelan aja. Insya Allah pelan-pelan, dilatih dulu seperti yang saya sampaikan tadi, tapi berani ya, Insya Allah. optimis ya, Ya. harus optimis. Raffi pasti bisa. Dan kalau Raffi memang punya rasa optimis, bisa ditularkan ke yang lain yang mungkin merasakan hal yang sama dengan Raffi. Jadi insya Allah dengan form seperti ini juga nanti membantu. Jadi Raffi nanti setelah ini bisa diisi deskripsi perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh teman-teman, ditulis sebanyak mungkin, nanti cari jawaban alternatifnya dengan panduan seperti yang tadi. Bisa ya? Bisa. Alhamdulillah. Oke, berarti dengan demikian kalau Raffi yakin, Raffi udah optimis, insya Allah nanti dengan sendirinya akan terlatih. Berat ya pasti di awal kan? Iya. Masih ngerasa nggak enak, tentu masih ada. Nggak bisa langsung pure berhenti, terus langsung bisa berubah dengan asertif juga. Makanya, Pi, kalau memang sudah punya niat, punya semangat, punya rasa dan optimisme dalam diri Raffi, yakin, lanjutkan. Oke, Pi? Ya, Semangat ya, Siap. semangat berubah ya. Siap. Ini demi kebaikan bukan hanya untuk Raffi, tapi untuk teman Raffi juga loh. Iya. Iya, masa Raffi juga nggak sayang dan nggak peduli dengan teman-teman yang lain. Tapi ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Mungkin masih ada yang bingung? Alhamdulillah udah cukup sih. Cukup ya, artinya udah siap untuk mempraktikkan ya. Siap. Nah, oke. Ini juga form nanti saya serahkan ke Raffi. Nanti sambil dilatih, jangan hanya di momen konseling individu ini, tapi Raffi keluar dari ruangan ini juga tetap harus melatih dan yang paling penting praktek. Dan terus nanti akan saya pantau, saya lihat bagaimana Raffi dengan teman-teman kira-kira udah bisa mulai menyampaikan sikap asertif atau belum. Ya, paling itu nanti tindak lanjutnya juga kita akan ada pertemuan berikutnya ya. Datang aja Raffi seperti biasa, nggak harus saya yang nentuin,
Raffi kira-kira udah siap dan butuh apa namanya diskusi, datang aja ke ruang konseling ya. Siap. Oke ya Pi? Ya. Baik, terakhir terima kasih Pi sudah hadir, memenuhi panggilan atau permintaan saya, sudah datang, dan terima kasih sudah sukarela. Insya Allah saya jaga rahasia ini, Iya. permasalahan yang Raffi sampaikan, dan tentunya ini menjadi suatu kegiatan yang positif ya tentunya untuk saya pribadi sebagai guru BK karena dapat membantu, dan Raffi sendiri, pada Raffi khususnya. Mungkin itu saja pada kegiatan konseling hari ini. Sekali lagi saya pastikan nggak ada yang mau ditanyakan. Alhamdulillah cukup, sama terima kasih juga Cukup ya. sudah memberikan saran untuk saya. Sama-sama Raffi, dengan senang hati karena itu bagian dari tanggung jawab dan tugas saya. Iya. Saya juga terima kasih banget, saya bangga juga punya murid, punya siswa seperti Raffi, hafalan 19 juz. Jangan sampai prestasi yang tadi Raffi sudah dapatkan itu terkikis atau terpengaruhi gara-gara tidak bisa berlaku. Oke, semangat selalu ya. Siap. Oke, baik, untuk apa namanya lebih berkahnya mungkin kita tutup konseling ini dengan baca doa dan hamdalah kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian. Oke, Pi, makasih. Raffi bisa kembali ke kelas. Ya, makasih. Semangat ya.